korban KDRT. Mbak Desi, kita lanjut lagi ya. Mbak Desi, tapi kalau menurut Mbak Desi, apa penyebab Mbak Desi menjadi korban KDRT? Bahwa dari pihak suami diduga melakukan tindak kekerasan kepada Mbak Desi, itu apa sih penyebabnya? Kenapa? KDRT yang saya alami yang pada tanggal 20 Oktober 2020 ya. Itu karena awalnya anak saya sama anak adik ipar ada air yang dijatuhkan sama anaknya, keluarga ya. Terus keluarga suami? Iya. Oke. Terus anak saya didolak sama anak. Lagi berantem anak, lah iya anak gitu. Didorong sama saya anak adik ipar. Saya selamatkan, duanya maksudnya saya lerai gitu. Ya. Jadi ketika itu langsung datang nyerbu ya pelaku gitu kan, dari belakang bokap badan saya, dari depan mukul kepala saya, ditumbuk terus. Datanglah satu lagi, kepala saya dimiringkan sambil dipukul juga. Tiga orang terduga pelaku ini siapa aja, Mbak? Siapa saja ya mereka? Diduga suami. Ya, suami. Iya. Diduga lagi Adik ipar, perempuan. Iya. Diduga lagi ayah mertua. Ayah mertua. Jadi adik ipar, ayah mertua dan juga suami. Tapi sekarang sudah bercerai kan? Sudah bercerai. Oke. Kemudian si kecil katanya mengalami pelecehan seksual. Umur berapa si kecil? Saat itu 3 tahun 6 bulan. Nanti kita akan bahas itu ya. Kita akan coba urai satu persatu. Oke. Ini foto ketika Mbak Desi menjadi korban KDRT saat itu ya, oleh 3 terduga pelaku, betul? Ini fotonya? Ini atau yang lain, Mbak? Ini fotonya, Mbak? Oke. Mbak Desi, apakah Mbak Desi sudah melaporkan ke pihak terkait? Apalagi ini sudah ada bukti juga kan? Sempat visum ke rumah sakit juga nggak dengan tindakan keras yang diduga dilakukan oleh ketiga terduga pelaku? Iya. Sempat visum? Ada hasil visumnya? Ada, tapi dipegang sama penyidik. Oke, berarti sudah melaporkan ke pihak terkait? Iya. Dengan bukti foto, kemudian juga hasil visum? Oke, kemudian dari pihak terkait bagaimana tindak lanjutnya? Maksudnya dari penyidiknya? Iya, dari pihak terkait, maksudnya dari aparat. Katanya saya kurang saksi, semua dihambat sama saksi, bukti. Sementara yang saya alamin ini, saya ngakunya ke keluarga tahu bahwasanya saya sering mendapatkan tekanan dari. Pas kejadian pemukulan itu, ketika Mbak dikeroyok itu, apakah ada orangnya Mbak gitu, misalkan siapa yang melihat atau tidak ada, cuma bertiga itu aja yang ngeroyokin Mbak? Ada dari keluarga mertua. Oh, dari keluarga pihak suami berarti ya, yang melihat ya? Iya. Dari pihak Mbak nggak ada yang melihat? Dari pihak saya belum ada. Oke. Saat itu kejadian. Itu kejadian di mana? Itu kejadian di Pasar 9 Tembung, depan Bank BRI Simpang Kolam. Di rumah? Kejadian? Di dalam rumah. Oh, di rumah siapa? Di rumah mertua. Oh, di rumah mertua. Oke. Baik, jadi memang tidak ada saksi dari pihak Mbak, adanya dari pihak mereka yang melihat. Tapi apakah mereka yang melihat itu melerai tidak? Tidak, sama sekali tidak ada upaya untuk melerai sedikit pun. Tapi masa sih masalah kecil ya, masalah anak kecil yang lagi berantem sama saudaranya, tapi masa sampai dikeroyok tiga orang? Ya. Pasti ada pemicunya terlebih dahulu yang lebih parah daripada itu. Mungkin sebelumnya ada masalah apa, Mbak? Selalunya kalau saya menanyakan kepada suami tentang kewajiban dia langsung marah. Kewajiban dia emang selama ini tidak pernah memberikan kewajibannya sebagai suami, misalkan nafkah lahir dan batin? Nafkah lahir, maksudnya nafkah biaya dan soal ada uang saya yang diduga dilakukan ditipu mertua. Diduga diambil oleh mertua. Oke. Mbak Desi, setelah tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami dan juga keluarganya, diduga dilakukan oleh mereka, setelah itu ada kekerasan lain nggak yang diterima oleh Mbak Desi setelah kejadian tersebut? Selalunya saya selalu diancam untuk bercerai. Maksudnya ketika bercerai, meminta talak gitu. Oke.
tindakan kekerasan lainnya secara fisik ada lagi nggak setelah itu? Kalau ada yang tidak sesuai gitu, suami langsung marah kan, marah saya sama saya di kamar gitu, langsung tolak gitu. Saya nggak apa-apa. Saya kira mungkin teguran gitu. Iya, tapi maksudnya Dan kalau rupanya ditok-jok, ternyata berkelangsungan gitu, berlangsung terus menerus. oh kekerasan itu tapi Iya. berlangsung terus menerus. Iya, saya. Pertama awalnya dorong, Iya. setelah dorong pernah dipukul? Dikeroyok tadi itu ya? Ibu mertua lempar gelas, sendok gitu. Oke. Mbak Desi memang tinggalnya di rumah mertua ya berarti? Iya. Oh, oke. Baik. Itu kejadiannya 2020 ya? Yang KDRT Yang dikeroyok oleh 3 orang? Iya. Baru melaporkan kapan? 28 Oktober. 20 Oktober kapan? 2020 apa 2021? 2020-nya juga. Oh, saat itu langsung melaporkan. Iya, Tapi belum selesai sampai sekarang. belum. Tapi masalah lagi ada cobaan lagi yang bertubi-tubi di pihak sana lagi juga. Iya. Oke, berarti masih begitu panjang sampai sekarang belum selesai ya. Jadi pelaporan Cobaannya itu banyak. betul. Apakah pelaporan ke pihak terkait ke aparat masih terus berlangsung atau memang sudah ditutup kasusnya? Kalau SP dari polisi, SP2 ya kalau nggak salah, katanya sama saya bahwasanya masih dirundingkan, masih diteliti dulu masalahnya itu udah di mana letaknya gitu. Oke. Belum sampai ke jaksa karena kurang bukti, alasannya seperti itu. Tapi ketika dari orang lain saya dengar bahwasanya dihentikan kasus Oke. saya. Sebentar, waktu itu dilapor di Polsek mana? Di Polsek Percut Setuan Medan. Di mana? Polsek Percut Setuan Medan. Di Medan. Iya. Oke, baik. Buat Sobat Ambiar, ternyata cobaan datang bertubi-tubi untuk seorang Mbak Desi. Selain menjadi korban KDRT, kabarnya juga anak tercinta menjadi korban pelecehan. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Viral pengakuan baru Desi Sinulinga, anaknya yang berusia 4 tahun alami pelecehan seksual oleh bapak kos. Mbak Desi jadi setelah bercerai dengan suami tahun berapa? Bercerai dari suami tahun 2021 udah ingkar. Oke, baik. 2021 Januari. cerai, akhirnya tinggal di kos-kosan. Iya, Itu anaknya berapa emangnya dari hasil suami itu? 3. Anaknya 3. Yang pertama cewek cowok? Pertama perempuan, Kedua? kedua laki-laki Faiz, Ketiga? Rainaka ini. Laki-laki. Iya 2 tahun. Oh berarti yang tadi dibawa itu ya? Iya. Oke, berarti yang mengalami Korban pelecehan pelecehan. itu yang paling besar. Iya. Oh, yang perempuan. Tahu dari mana Mbak Desi bahwa putri tercinta menjadi korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh bapak kos ya? Iya. Tahu dari mana? Dan teman-temannya? Dan teman-temannya? Tahu dari mana Mbak Desi? Karena saya saat itu langsung datang ke kamar kos yang di di tengah itu ada 2 kamar kos yang kosong. Iya. Saat itu anak saya dia memegang celana anak saya, dinaikkannya, dipakaikannya ransel ke pundak anak saya seolah-olah anak saya itu sedang bermain-main. Dan satu lagi temannya diduga ya, temannya masuk ke dalam kamar mandi untuk bersih-bersih, habis itu dia pakai celana. Itu saya saksikan sendiri. Oke, tapi pengakuan dari putri Mbak Desi seperti apa? Dia cerita nggak? Iya, dia bilang, "Nda, Adet." Di situ saya, ini anak nggak biasanya seperti ini gitu kan. Itu dia habis pipis kan, habis buang air kecil. Terus dia mengeluh seperti itu. Saya langsung ya karena saya seorang juga kesehatan, saya tengok gitu, periksa. Ada luka, robekan, menganga. Allahu Akbar. Mbak Desi sempat melakukan visum nggak? Saya sempat berusaha untuk anak saya, visum. Saya pergi ke rumah sakit yang terdekat, Rumah Sakit Mitra Sejati, Titik Kuning, Medan. Di situ saya berusaha ngomong sama dokter dari hati ke hati, ya gitu. Minta tolong divisum anak saya. Tapi saya mengerti dengan kapasitas dokter visum menginginkan untuk adanya surat laporan polisi dulu, baru dokter berhak untuk melakukan visum. Iya, saya tahu itu memang SOP-nya. Oke, lalu apakah sempat melapor ke pihak kepolisian sampai supaya ada surat untuk rujukan visum? Iya, saya sempat juga berusaha pertama ke Polsek Deli Tua, dan saya
bukan kapasitasnya kata Bapak Kapolsek, lalu saya pergi ke Bukan kapasitas Maksudnya ya? bukan kapasitasnya Maksudnya apa? gimana? Polsek Bapak Kapolsek Deli Tua bilang bahwasanya kasus pelecehan anak di bawah umur bukan kapasitasnya untuk menangani kasus perkara tersebut. Ah, Maksudnya itu tidak, ya kalau menurut saya ya tidak, bukan lapornya di Polsek. Kalau dari arti yang dibilang kapasitas. Terus harus lapor kemana kalau tidak ke polisi? Saya diarahkan ke Polrestabes Medan Jalan HM Said. Suruh ke Polres gitu, Polrestabes. jangan di Polsek gitu maksudnya? Iya, Oke. Polrestabes. Tapi Mbak selama ini Terus langsung dilaksanakan nggak ke Polresnya Mbak? Sudah Iya, lapor? saya pergi. Dan Lalu? diterima laporannya? Enggak juga, Bu. Apa Tidak. jawaban dari Polres setempat? Menginginkan anak saya untuk membuat klarifikasi secara lengkap kronologis kejadiannya dari awal sampai akhir dan pasti dalam menyebutkan nama pelaku. Tapi Mbak selama ini dari kasus ke kasus ada orang lain yang Mbak ceritakan nggak yang dipercayakan lebih tua atau yang untuk mengamankan diri maksud saya, entah itu orang tua atau saudara atau sahabat atau seseorang yang dipercaya untuk bisa bercerita tentang ini. Paling tidak tempat berlindung gitu, menjadi teman gitu. Ada nggak? Pernah ngobrol nggak sama orang lain tentang masalah kejadian? ini? Ya, Kejadian-kejadian yang Mbak ini. alami. Mbak punya teman nggak sayang? Punya teman atau sahabat punya? Punya Cerita nggak sama teman-teman Mbak? cerita. Terus bagaimana reaksi dari teman-teman dan sahabat? Ada yang menolong itu nggak? Banyak yang tahu. banyak yang tahu ya? Banyak yang Oke, tahu. baik buat Sobat Ambiar ini juga yang dilakukan oleh Mbak Desi. Dia juga meminta bantuan seorang pengacara kondang. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Hotman Paris akan bantu kasus KDRT Desi Natalia dan anaknya berusia 4 tahun yang alami pelecehan. Sudah berkomunikasi langsung dengan Bang Hotman Paris, Mbak Desi? Sudah. Lalu jawaban dari Bang Hotman seperti apa? Sedang ditelusuri kasusnya. Sedang ditelusuri kasusnya. Ya kan butuh Dalam proses ya, proses, dalam ya. proses ya, betul. Mbak Desi, Harus dipelajari ya, dulu. kita berharap semoga apapun yang terjadi, tentu saja Mbak Desi bisa diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga bisa mendapatkan keadilan. Itu yang terpenting ya. Tapi ini juga buat kita, saya juga seorang ibu, hati-hati untuk bisa menjaga pergaulan anak-anak kita, baik itu karena anak di bawah umur 18 tahun, itu kita harus benar-benar bisa mengontrol. Karena zaman sekarang tuh, mohon maaf, penyakit yang namanya pedofil, itu bisa aja anak itu dengan cara diiming-imingi makanan dulu, dikasih permen, suruh nonton film, suruh nonton games, yang pada akhirnya nanti anak ini bisa... Tapi juga dari kasus ini kita belajar, tadi saya ngobrol sama Nasar, itu pentingnya juga kita punya teman-teman. Gitu. Betul. Artinya berteman dengan baik, teman-teman yang mempunyai kualitas yang baik, sehingga kalau kita mau bercerita, kita juga punya tempat untuk cerita dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Gitu. Ya, kita juga yakin bahwa tentu saja pihak polisian tidak akan tinggal diam, dan kita berharap tentu saja keadilan bisa didapatkan oleh siapapun itu. Kita akan kembali saat lagi, tetapi pagi-pagi Ambiar. Sampaikan pada